سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Putusan Fathul Masail Rabu 12 Rajab 1445 Hijriah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1, sisa produk yang buatan atau pabrik yang pro dengan negeri yang memusuhi negeri Islam kayak Israel namanya. Seiring meningkatnya agresi militer Israel ke Palestina, banyak tersebar produk-produk yang pusat perusahaannya memberikan keuntungan mereka untuk membantu Israel, untuk membantu umat Islam, sehingga muncul fatwa MUI bahwa membeli produk-produk tersebut adalah haram. Akan tetapi banyak toko yang sudah menyetok produk-produk tersebut sebelum munculnya fatwa MUI. Pertanyaan: bagaimanakah hukum membeli dan menjual sisa produk yang pro Israel sebagaimana deskripsi di atas? Masalah jual belinya adalah sah, akan tetapi hukumnya haram. Ini tentu saja kalau sudah tahu ya. Kalau tahu memang itu pabriknya itu pabrik membantu Israel. Karena pada dasarnya dukungan untuk Palestina hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Di antara bentuknya adalah memboikot produk-produk yang ikut andil dalam membantu pembantian Israel pada rakyat Palestina. Makanya hendaknya itu ya kita ini enggak belilah produk-produknya Israel. Bahkan itu produk asli perusahaan Israel di sini di seluruh dunia. Produk mereka ini menyebar ke seluruh dunia, sampo, sabun, macam-macam yang seharusnya kita hindari. Karena seperti halnya kita ini menguntungkan seseorang untuk membantai diri kita sendiri. Makanya masalah stok-stok itu bagaimana? Ya stok ya sudah enggak usah dijual aja nanti. Kenapa dijual? Nanti akhirnya malah orang umat Islam jadi membiasakan biasa di dalam membeli produk-produknya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Zionis maksudnya, produk-produk Zionis itu. Kalau sudah biasa maka akhirnya jadi blunder itu. Kita beli, kemudian mereka dapat senjata untuk mukuli diri kita. Kemudian beli lagi biar mukul diri kita. Beli lagi, itu muter-muter gitu saja. Makanya harus dicari yang masih banyak pabrik-pabrik yang lain yang tidak berhubungan dengan Zionis. Karena Zionis itu berbahaya. Mereka itu pengennya adalah untuk yaitu merebut seluruh Palestina, kemudian seluruh Syam, kemudian Madinah dan Makkah. Itu target mereka itu. Dan itu sudah sampai kemana-mana. Sekarang hubungan-hubungan dengan Saudi pun sudah mulai akrab mereka itu. Di targetnya seperti itu. Seluruh Palestina, seluruh Syam, kemudian Madinah dan Makkah. Dianggap itu adalah kota-kota suci, tanah-tanah suci yang harus mereka perebutkan, mereka duduki. Kalau kita ini sampai jebol pertahanan itu ya akhirnya jadi ya merebak ke diri kita sendiri, habis itu. Masalah bahan tambahan pada makanan. Di zaman sekarang muncul beberapa ragam jenis bahan tambahan yang terdapat pada makanan, mulai dari pewarna buatan, pengawet seperti formalin. Enggak tahu ini masa formalin, mestinya ya enggak lah, bukan formalin namanya, biasanya benzoat zat pewarna tekstil. Kadang-kadang pakai, seharusnya tidak boleh dipakai ini warna tekstil itu untuk makanan. Penyedap rasa seperti MSG, yang mana bahan-bahan tersebut tidak memiliki banyak manfaat, bahkan bisa memicu beberapa penyakit. Ini contoh-contohnya salah ya. Ini contohnya itu seperti pengawet formalin itu enggak dibuat untuk makanan itu. Jadi kalau tahu BPOM enggak boleh ini
Ini nggak boleh. Seperti pewarna tekstil nggak bisa dipakai untuk warna makanan. Ini kalau tahu sama dinas kesehatan nggak boleh. Bisa dihukum itu. Memang ada pewarna-pewarna, tapi itu pun juga tidak boleh kelewatan. Bagaimana hukum mengonsumsi makanan dengan campuran bahan tambahan yang bisa memicu beberapa penyakit tertentu? Nah, ini pertanyaannya benar. Boleh selama bahan-bahan tersebut terbuat dari bahan halal pertama kali, dan di dalam mengkonsumsinya tidak melewati takaran yang ditentukan oleh kedokteran. Jadi dianggap oleh kedokteran tidak berbahaya. Itu boleh saja. Tetapi hal seperti ini juga tetap harus dihindarkan. Ini karena kedokteran ini juga mikirnya begini, tidak berbahaya untuk sekarang ini, tapi jangka lama nanti setelah 20 tahun, 40 tahun itu orang kadang-kadang juga akan ada efeknya, walaupun itu kelihatannya tidak berbahaya sekarang. Namanya juga itu mengandung racun, walaupun mendapatkan rasa enak di lidah, tapi itu juga ada kandungan yang tidak baik yang bisa merusakkan tubuh kalau dikonsumsi terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun. Nah, pahamnya ini, makanya ini harus dihindari juga. Tapi intinya urusan itu memang tidak membahayakan tubuh secara langsung, itu enggak ada. Kalau takarannya benar. Masalah salat ghaib. Apabila mayat sudah dibawa ke masjid, apakah para wanita diperbolehkan salat ghaib untuk mayat tersebut di rumah? Diperinci. Salat ghaib di rumah ya, diperinci. Kalau mayat tersebut masih dalam satu kampung dan mudah untuk dijangkau serta tidak ada uzur seperti sakit, maka tidak boleh. Tidak boleh salat ghaib padahal mayat masih belum dikubur, masih di masjid. Kedua, kalau ada uzur atau kalau ia datang ke masjid mendapatkan masyaqqah atau susah untuk sampai ke masjid, maka boleh, walaupun mayat belum dikubur masih di masjid. Terus ketiga, kalau ia ingin sholat, caranya ya datang ke masjid. Nah ini jelas. Jadi sholatnya nggak jadi sholat ghaib lah begitu itu. Mayat sudah di masjid. Cara taubat dari zina. Jika seseorang berzina dan ia sudah berkeluarga, sedangkan di Indonesia di negerinya gitu aja lah. Sedangkan di negerinya belum diterapkan hukum rajam sebagaimana cara taubatnya zina muhsan. Maka jawabannya adalah, cara bertaubatnya adalah meninggalkan dan tidak mendekatinya lagi. Jadi perbuatan zina itu harus betul-betul ditinggalkan dari dirinya itu, tidak mendekati lagi. Kedua, menyesalinya. Ketiga, niat sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat. Itu caranya seperti itu. Ini satu dari 3 syarat tobat ini tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Awalnya sudah meninggalkan, tapi tidak menyesali, nah, maka dia tidak sah. Sebetulnya dia ini sudah menyesalinya dan niat tidak akan mengulang lagi, tapi tidak mau meninggalkan, teruskan lagi, ya tidak sah sama saja. Dia sudah meninggalkan dan sudah menyesalinya, tapi tidak niat untuk tidak mengulang lagi. Tidak niat menghentikannya, tidak niat berhenti sampai seumur hidup. Masihlah kalau seperti ini juga tidak sah juga. Makanya 3 perkara ini harus dijaga, meninggalkan, menyesali, niat tidak akan mengulang lagi. Bila ia telah bertaubat, maka hukum rajam sudah dianggap gugur. Adapun hukum rajam adalah hak seorang imam, itu kalau ada khalifah atau imam, sehingga tidak ada yang berhak merajam kecuali seorang khalifah. Sekarang nggak ada khalifah, yang nggak ada hukum rajam. Dan sunnahnya agar dia tidak dan disunahkan supaya dia tidak menceritakan perbuatannya. Bahkan jika ia sudah terlanjur ikrar atau menceritakan kepada orang lain pun,
maka disunahkan bagi dia untuk mencabut pengakuannya. Dia nggak boleh nggak boleh cerita mengenai kemaksiatannya. Karena di antara penyebab orang itu cerita itu sebetulnya ada rasa bangga. Nah, kadang orang itu maksiat, bekas maksiat, dia cerita-cerita, sebetulnya masih ada kebanggaan di dalam kemaksiatannya. Itu berbahaya. Dan itu bisa jadi balik lagi, seperti itu. Maka hendaknya dia itu menunjuk, kalau dia ini terus mencabut ikrarnya atau mencabut pengakuannya, itu menunjukkan dia itu betul-betul kebenci kepada perbuatan itu. Seperti seseorang yang mengatakan dituduh maling, enggak maling. Sebetulnya dia itu benci sama perbuatan maling. Tapi kalau orang itu bangga dengan maling, tahukah kamu, aku loh maling loh. Nah, apa ya ada orang begitu? Enggak ada. Jadi orang itu kalau benci dia tidak akan bercerita. Kalau orang itu senang dia akan bercerita. Seperti tahukah kamu, aku loh pelajar Al-Fatah. Karena dia senang. Adakah seorang tahukah kamu, aku ini loh perampok. Enggak ada yang seperti itu. Makanya orang kalau sudah mulai bercerita itu tandanya bangga. Kalau sudah dia membanggakan kemaksiatan, ya mesti akan mengamalkan lagi. Maka berbahaya itu. Kalau orang itu udah maksiat, itu yang ditobati. Setelah tobat jangan diceritakan kepada siapapun, biar diampuni oleh Allah. Makanya kalau orang itu maksiat, setelah maksiat kok cerita sama orang, Allah tidak akan mengampuni lagi. Baliknya kalau orang itu maksiat tapi dia bertobat di hadapan Allah, oleh Allah akan ditutupi juga nanti. Ini satu hikmah. Ada hikmah berikutnya, yang hikmahnya itu yaitu kalau orang tidak menceritakan kemaksiatannya, maka kemaksiatan tidak akan nular kepada orang lain. Karena semua yang diceritakan kepada orang lain itu akan menjadikan inovasi motivasi kepada seseorang untuk mengamalkannya. Begitu. Lagi yang susah itu kemarin seperti koran. Ada orang bunuh orang dipotong-potong, dimasukkan dalam koran, sebarkan. Ya musim lah akhirnya. Semua bunuh akhirnya motong-motong. Oh gitu caranya tindakan. Gitu. Penjahat-penjahat. Nah ini kan keburukan disebarluaskan kemana-mana, tambah menyebar. Burukan itu nggak boleh dihati. Para sahabat dulu itu, kami para sahabat untuk menghentikan kemaksiatan atau kemungkaran dengan cara menghentikan membicarakannya. Allahumma shalli ala sayyidina wa Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham wa hanan ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahamta على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاشر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.